Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol Bersama 100 pacar. Kali ini sama Nanas. Aku tidak menyangka sebenarnya ya, kita akan bahas ini. Aku pernah bilang ke Nanas kalau Nas coba baca ini, kayaknya kamu cocok gitu. Karena Diki, salah satu kontributor Ruang Ngobrol yang di medsos di Jakarta, di medsos, tapi dia anunya di medsos saja, bilang ini oke banget gitu. Biasanya kalau dia cocok, kamu cocok. Ya, ya. Nah kalau dia cocok, kamu nggak cocok. Ya, biasanya aneh gitu. ya? Makanya buat tuku Nasa gitu. Loh, bukannya Diki itu seleranya agak tua-tua dikit gitu ya? Enggak, dia muda banget. Muda banget. Emang masih bocah sih. Oke. Aku kaget karena kamu bilangnya nggak beli kan. Nggak beli dulu karena waktu itu aku mikirnya wah uangnya kayaknya nggak cukup nih. Kayaknya nggak cukup. Ternyata cukup. Dapat THR. Alhamdulillah. Nah, apa namanya ini? Apa istilahnya? Gimana ceritanya? Aku baca juga. Aku malah gak cocok sih. Loh, kok gak cocok? Seru. Ayo, oke. Gimana? Jadi ini tentang Rentaro Aijo yang bertekad punya pacar, terus patah hati, terus dia meminta kepada dewa cinta. Dewa Asmara apa nih? Dewa Asmara, intinya itulah. Oh, dewanya botak. Botak. Dan kemunculannya sangat lucu sekali. Dewanya. Muncul langsung di tempat kotak persembahannya. Ya, lucu banget. Dia pengen punya pacar gitu loh. Akhirnya dikasih dan ternyata dikasihnya berlebihan. Ya, sampai 100. Karena dewanya salah tulis. Goblok. Dan karena kompensasi 100 ini dia sebelum ini dia dapat kesialan soal percintaan. Makanya ini adalah kompensasi karena kamu tuh sebelum nembak aja udah ditolak. Ya, ditolak sampai 100 kali juga. Nah, ini kompensasinya kamu punya jodoh 100. Masalahnya kan kemudian yang jadi poin masalah adalah karena belahan jiwamu 100, kalau belahan jiwa itu harusnya 1. Kalau nggak dapet mati. Ya kesialan. Makanya dia dan orangnya baik kan. Aku pengen ini bagaimana poligami 100 orang. Kasarannya begitu. Ini versi lebih oke dari Kanojo mau Kanojo. Lebih parah sih aku ngomongnya. Bukan, kalau Kanojo ya, kalau lebih baik kasar banget kan. Ya, kasar banget dan karakter utamanya itu orang yang lurus aja. Lurus gimana? Aku ingin bilang bodoh sih, tapi ya emang bodoh sih. Kalau ini dia tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Lebih rasional gitu loh dan bisa diandalkan dan gitu lebih loh. Pantas dicintai. Betul sekali. Makanya ya begitulah. Aku kamu kenapa suka ini? Nah itu salah satunya adalah karena karakter utamanya itu bisa diandalkan gitu. Memang layak untuk dicintai gitu loh. Terus kemudian yang menjadi poin plus di sini adalah sementara ini kan baru 3 karakter yang yang muncul ya. Di volume 1 ya? Di volume 1. Karakternya tuh bukan asal muncul terus bikin ribut udah terus ngilang gitu loh. Enggak, mereka tuh tetap jadi komponen utama dalam menggerakkan cerita gitu loh. Iya. Jadi istilahnya Plotify. Karakternya tuh karakter driven. Karakter driven banget. Karakter driven banget gitu loh. Jadi dia ketemu sama Pokemon yang baru, aku istilahnya tuh Pokemon bener sih. Ketemu satu orang. Terus terjadi sengatan, wah ini jodohku jangan-jangan. Terus habis itu wah ini berarti harus segera harus diterima cintanya gitu loh. Harus biar nggak mereka tuh lawan biar ceweknya tuh tidak mengalami kesialan gitu loh. Kesialannya tuh bisa sampai kematian dan dewanya menjelaskannya begitu, dewa goblok tadi ya. Nah, aku baca covernya kan udah males ya, 100 pacar tuh. Udah jelas harem. Yes. Cuman pinternya adalah kenapa aku bisa baca sampai akhir ya, bisa tidak terlalu resisten. Nah, nggak cocok tapi nggak resisten. Karena awalnya langsung 2. Nggak satu-satu gitu. Karena awalnya langsung 2, jadi kita udah convince kalau dia bisa adil dalam tanda kutip. Kalau satu itu tuh nanti jadi kayak ini terpaksa menerima. Ini 2 ketemu langsung. Ya udahlah gimana kali sama-sama sayang gitu. Nah, jadi kalau nanti ada anunya tuh udah ada presiden untuk nerima. Bener sih. Masuk akal sih cara komikusnya untuk menjustifikasi poligami harem yang baik dan benar mungkin harem yang baik dan benar. Terus kalau aku pribadi salah satu yang aku suka dari ini adalah break the fourth wall-nya. Nah itu dia benar. Kayak baca Hayate.
Aku nggak baca. High Tentacle Battle. Aku kan suka banget High Tentacle Battle. Karena Hinagiku sih, bukan karena. Oke. Makanya, aduh ini tuh ada ya. Kalian baca aja chapter sebelumnya. Kalau pengen tahu lanjutannya, jangan ngomong banyak. Ini durasi. Kayak gitu loh. Dan makanya ini komik beneran tidak bisa dianggap serius sih. Beneran dari awal udah set komedik banget. Dari judulnya aja udah komedi loh, 100 pacar gitu loh. Ini usaha untuk milking sih, bukan usaha untuk biar bisa bertahan di majalah selama mungkin. 100 ya. 100 betul sekali. Bayangkan satu volume 2 aja deh, 2-3 aja lah. Itu kan udah 30 sampai 50 volume nanti. Betul sekali. Nah, karena formulanya komedik seperti ini jadi bisa. Jadi masih mungkin dilakukan gitu. Yang aku nantikan di sini adalah apakah dia ceritanya akan seperti Komi. Komi kan juga sama-sama punya target 100 gitu loh. Tapi yang aku benar-benar harapin adalah semua karakter yang muncul ini bukan hanya muncul habis itu ngilang, tapi tetap dipakai sampai akhir. Dan aku punya harapan besar tentang itu. Aku agak skeptis ya, tapi soalnya gimana ya? Karena 100 ya. 100 ya. 100 ya soalnya. Tapi minimal tuh orang-orang baru itu jadi spotlight gitu loh, Dan tidak ada yang misalnya ini kan mereka berdua awal tuh. Terus akhirnya mereka tok yang muncul terus gitu loh. Nah, maksudku gitu loh. Jadi ada pergantian gitu loh, pergantian gitu. Nah, itu masuk ke minimal kayak gitu loh. Harapannya. Moga-moga sih. Walaupun aku tidak berharap banyak sejujurnya. Karena leniannya udah ke komedi. Kalau komi itu beneran komi doang kan? Komi doang. Fokusnya komi, makanya yang lain tuh sekunder gitu. Kalau ini kan sepertinya fokusnya lebih ke ceweknya. Yes, lebih ke ceweknya. Karena karakternya distinct semua. 3 yang keluar tuh udah Tsundere, yang satu Strike Forward, yang satu Dandere. Dandere. Pemalu kan. Jadi agak kayak baca apa itu Nas? Yang mana? Yang satu orang berperan banyak tuh. Sedaharem. Sedaharem. Tapi yang ini memang orangnya banyak. Yang ini orangnya banyak banget. Diharapkan ekspektasinya banyak banget karena judulnya itu 100 pacar. Dan ini Phoenix bagus sih ngejudulinya pakai bahasa Indonesia. 100 pacar yang sangat mencintai. 1, 2, 3, 4, 5 kali sangat mencintai. Bagus sih. Nah, secara produk gimana? Tebel. Kertasnya tuh lebih kerasa beda banget. Iya benar sih, ini lebih tebal dari biasanya sih. Kertasnya. Ya seperti biasa ini pakai kalau finish kan selalu ini ya. Terus ada halaman warnanya. Yang oke sih. Kalau produknya bagus banget lah. Bagus banget. 65.000 worth it banget. Nah, satu lagi. Apa? Ini edgy-nya kebangetan sih. Oke. Edgy-nya kebangetan. Ini banget. Kebangetannya Oke, aku baru nangkep. Jadi apa ya? Apa istilahnya ya? Di sini juga ada ciuman-ciumannya dan digambarkannya emang dengan lucu sih. Tapi ini edgy. Dan no sensor. Ya, sensornya kayaknya nggak sensor sih. Nggak ada sensor, bro. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak pacaran orang Jepang terus digambarkannya cukup aku nggak akan bilang vulgar sih, karena nuansanya komedik. Jadi edgy aja, makanya ya ini hati-hati lah teman-teman. Emang kalau di sini ratingnya dewasa sih ya, apa 21 plus, benar. Pas. Wajar 21 plus. Emang ini untuk hiburan aja. Karena kita tidak bisa mengharapkan cerita sebenarnya. Ya memang nggak usah. Logika lupakan aja. Udah lah, bersenang-senang. Baca komik ini untuk having fun. Having fun saja. Mungkin ada lagi nih? Nggak ada sih. Kayak kamu nggak apa pengen, soalnya ini kan banyak yang mungkin bilang ini mungkin lebih basah ya, tapi ya kamu rasanya gitu juga enggak sih. Kenapa enggak? Karena ya apa ya, namanya juga orang kreatif gitu ya kan. Orang kreatif kan biasanya melihat peluang-peluang cerita yang belum dibikin gitu loh. Yang empat orang udah Kanojo yang udah apa ya, kalau 5 atau 10 mungkin kayaknya nanggung. Walaupun ternyata udah ada. Ya udah sekalian aja 100. Overkill langsung 100. Aku pikir apa sih maksudku? Ya udah lah, maksudnya yang jelas mungkin cocok buat teman-teman yang nyari hiburan sih. Yang nyari hiburan dan emang yang suka harem. Kalau nggak suka harem udah pasti nggak akan seneng.
Dan yang apa ya, aku sebenarnya agak out of topic sih. Aku beli ini tuh cuma gara-gara pengen ada Marin terbit lewat Phoenix. Ayo. Hubungannya apa? Nggak ada sih. Cuma pengennya itu kalau ini lagu. Ya. Boleh lah. Marin itu masih aman loh, nggak ya? Udah tamat. Udah tamat juga, ya. Semoga lah ya. Aku juga akan koleksi sih kalau semuanya terbit. Ya siapa tahu kan ini jadi bahan pertimbangan juga kan. Nah, itu Oke. dia. Oke. Itu aja kali ya pembahasan kita soal 100 pacar yang sangat mencintaimu. Iya, apa lupa aku. Panjang. Panjang pokoknya. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol selanjutnya. Baik.